silahkan ganti nama tuh. Jokowi mania, Prabowo mania, Gibran mania. Tapi penggantian nama itu mengikuti fakta yang sudah terjadi. Kan itu ya jadinya kan. You ganti nama jadi Prabowo mania setelah fakta Presiden Prabowo berkuasa tuh. Atau di dalam analisis pasti berkuasa. Coba kita bikin prediksi tuh. Saya mau jadi dukun yang nujum aja terus nih. Satu waktu kalian akan ganti namanya jadi Giwi mania, Gibran Jokowi mania. Kira-kira menjelang 2029. Gibran akan jadi presiden, Jokowi jadi wakil presiden. Sah secara undang-undang dasar tuh ya? Ya. Boleh? Mungkin nggak itu? Boleh. Boleh. Nggak ada masalah, oke. Masalah. Karena nggak ada masalah, saya bikin prediksi itu. Hari ini, pagi saya nanti 2029. Bentar, biasanya prediksinya Bung Rocky benar terus nih. Saya khawatir juga nanti nih kalau... Nggak, bukan benar terus. Tidak pernah salah, beda tuh. Tapi menarik apa? Gibran Jokowi menjelang 2029. Ya, Gipwi akan ada. Oke. Relawan itu. Gipwi. Ini ekornya pasti nggak enak nanti nih. Ya coba. Oke. Coba saya tanya, mungkin apa Suatu tidak? yang impossible tuh. Apa? Sesuatu yang impossible. Oke. Politik sudah dibiasakan, politik is the art of the possible. Ya. Tapi yang ini impossible tuh. Kenapa? Masa Gibran jadi presiden, bapaknya jadi wapres? Ini kan ini apa ya, nggak masuk di akal sehat kita ya. Pertama, makanya ini antitesa dari hipotesanya Bung Rocky tadi. Pertama, baru aja hangat minggu lalu kan Pak Jokowi melakukan stressing point yang kemudian ditangkap oleh publik dan media ya, bahwa Jokowi menginstruksikan relawan-relawan untuk full supporting pada pemerintahan Prabowo Gibran melalui program yang harus sukses di periode pertama dan mendukung 2 periode. Statement itu saja sudah menggagalkan hipotesa Bung Rocky bahwa nggak mungkin Gibran 2029 akan didorong menjadi presiden. Tetapi bahwa kemudian pasca itu, why not? Kita nggak tahu. Karena nggak ada undang-undang yang melarang itu untuk setiap warga negara bisa maju. Termasuk Gipwi tadi? Kalau saya pikir itu nggak masuk logika sehat Nggak masuk kita. logika. Pertama, Tadi impossible untuk Gipwi. iya. Udah jelas itu. Karena Walaupun instruksinya semua juga. 2034 misalnya, itu impossible. mustahil. Karena begini kan, Mustahil. ini oke. soal etik yang selalu Bung Rocky Gerung sering ngomong soal etik ya. Itu pelanggaran etik banget itu kalau anak presiden lalu kemudian bapaknya menjadi wakil. Kemudian adat ketimuran, adat wong Jawa, ini anak kurang ajar kalau dia mau jadikan ayahnya menjadi anak buah dia. Kan gitu. Jadi itu sesuatu yang ya itu mungkin angan-angan Bung Roy oke lah. Kalau itu menjadi konsumsi publik untuk menggelitik publik, ya silakan aja. Tetapi bagi kita yang punya akal sehat seperti versi Bung Rocky bahwa punya akal sehat, saya pikir itu kalau akal sehat kita jalan itu hal yang mustahil. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tegaskan komitmennya mengejar para pengemplang pajak dengan total kewajiban capai 60 triliun rupiah. Purbaya menyatakan dana akan dipaksa masuk ke kas negara dalam waktu 1 minggu. Purbaya memastikan tunggakan tersebut akan masuk pada tahun 2025 ini, bukan 2026. Selain itu, Purbaya menekankan pemerintah tidak akan lagi mengganggu wajib pajak yang sudah taat. Untuk memperkuat pengawasan, Purbaya berencana membuka kanal khusus pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait pungutan pajak. Seperti saya bilang kemarin, itu yang nggak bayar pajak aja ada 60 triliun, nggak ada yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak? 60 triliun itu? Enggak, 2005. Itu yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui kuasa hukumnya Hana Pertiwi mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hana menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanannya juga tidak sah. Oh gitu. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengaku belum menerima permohonan pra-peradilan tersebut. Baik, terkait dengan pengajuan pra-peradilan, yang pertama sampai saat ini saya sudah cek, baik sampai saat ini tim penyidik dari Gedung Bundar belum menerima rilis permohonan pra-peradilan dari yang bersangkutan. Namun demikian, itu merupakan suatu hak bagi tersangka dan penasihat hukumnya, dan ini juga diatur dalam ketentuan baik KUHP dan juga diperkuat juga oleh putusan MK tahun 2014 yang sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kita sebagai aparat penegak hukum. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi hingga lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Denny Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian, pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan perdamaian dunia dalam pidato dia di sidang umum PBB Selasa malam. Prabowo juga menegaskan Indonesia berkomitmen mendukung penyelesaian damai konflik Palestina-Israel melalui solusi 2 negara. It is indeed a great honor for me to stand in this August General Assembly Hall among leaders and representatives who represent almost all of humanity. We differ in race, religion, and nationality, yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. The words of the United Nations Declaration of Independence have inspired democratic movements across continents, including the French Revolution, the Russian Revolution, the Mexican Revolution, the Chinese Revolution, and Indonesia's own struggle and journey to freedom. All men are created equal was the creed that opened the way to unprecedented global prosperity and dignity. Human folly, fueled by fear, racism, hatred,
oppression, and apartheid threatens our common future. Under colonial domination, oppression, and slavery, we Indonesians know what it means to be denied justice and what it means to live in apartheid, to live in poverty, and to be denied equal opportunity. Decisions are made here based on human solidarity by the Security Council and this Assembly gave Indonesia independence, international legitimacy. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. We cannot give up. We cannot surrender our hopes or our ideals. We must draw closer, not drift apart. Together we must strive to achieve our hopes, our dreams. We remain committed to internationalism, to multilateralism, and to every effort that strengthens this great institution. We must never. Dalam pidatonya di sidang umum PBB, Presiden Prabowo memamerkan pencapaian swasembada pangan di Indonesia. Prabowo menyebut tahun ini Indonesia berhasil mencatat produksi beras dan gandum tertinggi sepanjang sejarah dan akan menjadi lumbung pangan dunia untuk memasuki makanan untuk anak-anak dunia termasuk Palestina. The world's population is growing. Our planet is under strain. Food, energy, and water insecurity haunt many nations. We choose to answer these challenges directly at home and to help abroad wherever we can. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and for the children of the world. We are confident in a few years' time, Indonesia will be the granary of the world.